Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Cahaya Ramadan Kemenak Kulon Progo yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah pada kita semua, sehingga atas nikmatnya sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Semoga sampai akhir nanti kita tutup Ramadan ini, kesehatan dan kekuatan tetap diberikan pada kita semua. Amin. Sholawat juga salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada menjelang akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini, tentunya kita sebagai umat Islam harus sudah mulai mengintrospeksi, mengevaluasi apakah ibadah kita yang kita laksanakan selama ini sudah maksimal atau belum. Apakah sudah membawa perubahan pada diri kita atau belum. Karena itu, baiknya kita teliti satu demi satu, bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah-ibadah kita yang lain, sedekah, infak, zakat, dan sebagainya, apakah kita sudah menunaikan. Kesempatan di akhir Ramadan ini, kalau memang ada satu dua yang belum kita maksimalkan, maka marilah kita maksimalkan. Agar benar-benar di bulan Ramadan ini sesuai dengan yang kita harapkan bahwa kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menjanjikan barang siapa yang menjalankan puasa dengan iman dan hanya mengharap ridho Allah, insya Allah akan diampuni segala dosa-dosanya, akan diampuni segala kesalahannya. Karena itu, sudahkah kita merasa sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan tersebut? Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini akan kami sampaikan tentang gambaran orang yang amalnya diterima setelah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa tanda-tandanya orang yang amalnya diterima oleh Allah, dia akan dengan mudah mengucapkan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dia menjaga bahwa ketika dia sudah suci, murni, bersih dari segala dosa, maka dengan istighfar dosa-dosa yang kecil akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah istighfar ini juga kita ketahui diperintahkan ketika kita setelah menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Seperti ketika sehabis kita menjalankan sholat, sehabis kita menjalankan haji, sehabis kita menjalankan umroh umpamanya, kita diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Agar benar bahwa segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tandanya orang yang amalnya diterima di bulan Ramadan ini, maka dia akan terbiasa untuk berkata-kata yang baik. Karena itu, setelah kita menjalankan ibadah Ramadan, banyak hal yang kita harus menjaga agar pahala dari puasa kita tidak hilang, karena dengan perbuatan mulut kita, maka di hari-hari selanjutnya kita akan lebih berhati-hati. Karena hanya dengan mulut saja bisa merusak segala amal kita. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Jadi ketika orang itu beriman pada Allah dan hari akhir, apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang baik. Dan ketika itu tidak bisa, dia menahannya dengan diam. Karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita jaga mulut kita sendiri-sendiri agar tidak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan mulut kita menjadi menyakiti orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Karena itu marilah kita berhati-hati. Hanya dengan perkataan mulut orang bisa saling membunuh. Hanya dengan ucapan mulut peperangan bisa terjadi. Karena itu orang yang amalnya diterima di bulan Ramadan, tentunya kata-kata dari mulutnya akan menjadi kata-kata yang baik, atau dia lebih baik diam jika tidak bisa berbicara yang bermanfaat. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga, tandanya amal kita diterima di bulan Ramadan, yaitu kita akan lebih ikhlas ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan sholat akan berbeda ketika sebelum menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Kita akan lebih ikhlas dalam menjalankannya, tidak terburu-buru, tidak gerusah-gerusuh dan sebagainya. Kita akan lebih memahami apa yang kita lakukan ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
tentunya dari masing-masing kita sudah bisa menilai apa peningkatan, apa kelebihan yang sudah kita lakukan setelah nanti kita selesai menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Misalnya dalam berinfak, bersedekah. Kalau dulu-dulu hanya sekedar karena tidak enak dengan tetangga yang berinfak, bersedekah. Tapi benar-benar ketika kita sudah menjalani pendidikan di bulan Ramadan, benar-benar kita menjalankan ikhlas dan hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang lain tentang keduniaan, rasa ewuh pekewuh, itu semuanya kita kesampingkan. Kita niatkan benar-benar bahwa kita beribadah itu hanya karena Allah semata. Dan ketika kita beribadah dengan ikhlas, tentunya kita akan berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sholat, berusaha agar khusyuk menjalankannya. Dan tentunya diikuti dengan ilmunya dalam kita menjalankan ibadah. Jangan sampai hanya melihat orang lain beribadah, seperti itu kan tidak bagus. Karena itu kita teliti lagi, mari apakah ibadah kita sudah benar-benar ikhlas karena Allah. Kemudian yang keempat, bahwa tandanya orang yang amalnya diterima selama bulan Ramadan, dia akan lebih rajin beribadah. Di bulan Ramadan kita dimudahkan untuk menjalankan jamaah sholat isya, jamaah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, kita mudah sekali untuk menjalankan. Dan marilah itu kita jaga. Ba'da Ramadan, orang mengatakan lebaran, terus semuanya selesai. Semuanya ditinggalkan kebiasaan Ramadan. Jangan sampai seperti itu. Kita jaga agar kita lebih meningkat lagi daripada sebelum kita menjalankan Ramadan. Bagi yang baru memulai ibadah yang rajin di masjid, pertahankan. Kesempatan Ramadan ini kita memulai untuk rajin menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Karena ketika Ramadan tidak ada orang yang akan memberikan suara-suara sumbang ketika kita memulai beribadah di masjid. Karena itu marilah kita jaga ibadah kita di bulan Ramadan ini agar lestari dan bisa terus-menerus nanti sampai ketika kita berakhir di bulan Ramadan, di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, kita lebih rajin lagi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya kita punya prinsip bahwa ketika kita berakhir di bulan Ramadan, di bulan Syawal itu mesti ada peningkatan. Daripada sebelum kita menjalankan ibadah puasa atau ibadah Ramadan keseluruhan. Tentunya masing-masing pribadi hendaknya punya prinsip seperti itu agar kita tetap meningkat dan meningkat terus. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang kelima, bahwa amalan yang kelihatan bahwa nanti setelah Ramadan, bahwa Ramadannya itu berhasil, maka setelah Ramadan
kita akan terbiasa untuk menjalankan puasa-puasa sunnah. Baik itu nanti puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud kalau mampu. Karena itu, marilah momentum akhir Ramadan ini, marilah kita niatkan untuk melestarikan ibadah kita, bahwa kita akan memulai puasa-puasa sunnah yang kami sebutkan tadi. Paling enggak untuk 6 hari di bulan Syawal. Marilah kita niatkan bersama, agar nanti diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Syawal tersebut. Selanjutnya, ketika keseharian kita mencoba memulai bagi yang belum terbiasa puasa Senin Kamis. Kita laksanakan dengan semaksimal mungkin kemampuan kita. Karena rugi sekali kalau kita tidak berusaha memulai dari sisi mana yang kita mampu untuk memulai puasa satu demi satu. Kita tingkatkan, seandainya Senin Kamis sudah mulai kita lakukan, kita tambah dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa tengah bulan. Ada yang berkeyakinan bahwa puasa Ayyamul Bid dilaksanakan tanggal 13, 14, dan 15. Ada yang berpendapat pada tanggal 14, 15, dan 16. Monggo ini perbedaan pendapat ini mesti ada. Karena itu kita maklumi saja, yang penting kita berusaha melaksanakan yang itu sesuai dengan keyakinan kita. Jangan sampai kita hanya berdebat tentang hal itu, tapi pelaksanaannya justru kita tidak melaksanakan. Kemudian puasa Daud atau sehari puasa, sehari berbuka, kalau memang kita mampu, mari kita laksanakan. Walaupun memang tidak mudah itu untuk istiqomah, untuk menjalankan itu. Tapi kalau kita bisa, insya Allah itu akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, membawa pribadi yang berhasil, yang lulus, dan insya Allah nanti mendapat ridho Allah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa Cahaya Ramadan, di akhir pembicaraan kita pada kali ini, marilah beberapa hal yang kami sampaikan tadi kita usahakan, kita laksanakan, agar kita nanti setelah Ramadan benar-benar berhasil menjadi pribadi yang lebih baik. Dan selanjutnya kita pertahankan, kita istiqomah untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu di setiap waktu sampai akhir hayat kita. Semoga kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang istiqomah dan nanti akan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah, dan tentunya jaminannya ketika orang yang bersih dari segala dosa nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian isian dari kami pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.